Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Ricuh eksekusi bangunan liar di komplek Rumah Sakit Herjanto Herjan, Jelambar, Jakarta Barat. Mengklaim sebagai pemilik lahan, warga saling dorong dengan aparat, sementara pihak rumah sakit menyebutkan lahan tersebut adalah milik Kementerian Kesehatan. Kericuan ini terjadi saat petugas akan mengeksekusi bangunan liar di sekitar Rumah Sakit Herjanto Herjan di Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga dan petugas terlibat aksi saling dorong, bahkan sejumlah wanita histeris. Dua kuasa hukum dari warga dan rumah sakit sempat saling cekcok atas kepemilikan lahan. Hukum di pengadilan bukan di sini. Oh, jadi negara di pengadilan. Warga mengklaim tanah seluas 6 hektar lebih ini milik mereka yang tengah menjalani proses hukum di Polres Jakarta Barat. Pihak rumah sakit tetap melakukan eksekusi di lokasi Jalan Satria 1 Komplek Rumah Sakit Herjanto Herjan, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ada 14 rumah. 14 rumah itu adalah bukan rumah negara, tetapi dia ada berdiri di lahannya rumah sakit. 14 rumah. Sementara yang 37 rumah adalah itu para pensiunan. Dan memang sudah tidak mempunyai SIP. Dan itu pun kami harus, ya sesuai dengan aturan, mereka harus keluar dari rumah negara tersebut. Usai pendataan, seluruh barang dan peralatan warga dipindahkan. Hingga kini warga belum memiliki tempat tinggal baru. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Heboh dugaan oplos BBM, DPR RI akhirnya melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Cibubur, Jakarta Timur. Demi melindungi konsumen, publik berharap sidak SPBU bisa digelar rutin tanpa harus menunggu adanya kasus dan temuan. Pasca heboh dugaan oplos BBM, sejumlah anggota Komisi 12 DPR melakukan sidak ke 4 SPBU Pertamina dan swasta di Jakarta. Salah satunya ke SPBU di kawasan Jambore, Cibubur, Jakarta Timur. Dalam sidak, sejumlah sampel BBM jenis Pertalite dan Pertamax diambil untuk diuji di lab milik Migas. Bahwa barang yang diterima masyarakat itu adalah barang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan sudah melalui uji di Migas. Tak hanya di SPBU Pertamina, Komisi 12 DPR juga sidak dan mengambil sampel BBM di sejumlah SPBU swasta yaitu Shell, Vivo, dan SPBU Raffles. Sebelumnya Rabu kemarin, Komisi 12 DPR juga memanggil Direksi Pertamina Patraniaga untuk mengklarifikasi dugaan oplos BBM. Dalam rapat, Pertamina Patraniaga memastikan tidak ada perubahan RON saat penyaluran BBM dari terminal ke SPBU. Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Klaim Pertamina tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 2 bos Pertamina Patraniaga sebagai tersangka mega korupsi BBM Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun rupiah. Kejaksaan Agung membantah pernyataan Pertamina yang menyebut tidak ada pengoplosan BBM. Dua bos Pertamina Patraniaga tersangka baru mega korupsi BBM Pertamina tertunduk di Borgol saat dibawa penyidik Kejaksaan Agung untuk ditahan. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patraniaga, dan Edward Kam selaku VP Trading Operation Pertamina Patraniaga. Keduanya membeli RON 90 dengan markup seharga RON 92 atas persetujuan tersangka Rifa Sihaan di Rut Pertamina Patraniaga. Kemudian kedua tersangka ini mengoplos RON 88 dengan RON 92 di terminal storage milik tersangka Muhammad Keri Adrianto, anak bos minyak Riza Khalid, dan tersangka Gading Ramadan Yudo, dan dijual dengan harga Pertamax. Modus ini mirip dengan kasus impor minyak Zatapi oleh Petral pada 2008.
Kerugian mega korupsi ini hampir 1.000 triliun rupiah. Meski Pertamina menyebut tidak ada pengoplosan, hanya penambahan zat aditif, namun Kejaksaan Agung membantah pernyataan Pertamina. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88, di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Kejaksaan Agung terus menelusuri mega korupsi BBM Pertamina. Rabu malam, rumah Raja Minyak Riza Khalid kembali digeledah dan mendalami dugaan keterkaitan dalam kasus ini. Selain rumah Riza Khalid, penyidik sebelumnya juga menggeledah sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.